Shalom, perkenalkan nama saya Roni Rulagi. Saya merupakan mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Manado, khususnya di Fakultas Teologi, Program Studi Teologi. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan untuk kita semua tentang strategi pastoral dalam menghadapi pandemi virus corona yang sedang mewabah saat ini. Untuk itu kepada kita semua, selamat menyaksikan. Virus corona merupakan penyakit yang sangat menakutkan di masa sekarang ini. Penyebaran virus corona kini semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi hal yang mencekam kehidupan kita, umat bermasyarakat, khususnya yang ada di dunia ataupun terlebih khusus yang ada di Indonesia. Penyebaran virus corona ini berawal pada bulan Desember, khususnya pada tahun 2019, yaitu di Provinsi Wuhan di negara Cina. Akhirnya dengan peningkatan yang sangat besar, virus corona kini sudah ada di berbagai negara yang ada di dunia, dan juga seperti yang sekarang ini ada di Indonesia. Dengan adanya penyebaran virus corona di masa sekarang ini mengundang perhatian secara besar bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terlebih khusus kepada pemerintah, sehingga dengan berbagai kebijakan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memutuskan rantai penyebaran dari virus corona ini, berbagai instansi memberikan perhatian yang sangat serius bagi penyebaran virus corona ini, baik instansi pemerintah, instansi pendidikan, ataupun instansi keagamaan. Semua instansi yang ada turut mengambil bagian dalam menanggapi penyebaran virus corona ini. Instansi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat agar senantiasa turut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Hal yang dilakukan oleh masyarakat ialah terus melakukan segala aktivitas di rumah, segala kegiatan-kegiatan sosial harus dibatasi, dan semua hal harus dilakukan di rumah, baik pekerjaan ataupun hal lainnya. Bagi instansi pendidikan, semua siswa ataupun mahasiswa harus belajar di rumah, dan seluruh media pembelajaran yang ada diterapkan dengan cara media online, yaitu menggunakan dengan media sosial yang ada. Tentu hal ini menjadi suatu momok bagi kehidupan kita, bukan hanya bagi masyarakat ataupun juga bagi pemerintah, tetapi seluruh warga negara turut menjadikan virus corona ini sebagai momok yang besar bagi kehidupan kita. Bagi instansi keagamaan, seluruh persekutuan ibadah dilakukan di rumah. Hal ini pun menjadi perhatian yang khusus bagi semua umat yang beragama. Mengapa demikian? Karena dulunya kita melakukan segala persekutuan beribadah kepada Tuhan, kita lakukan di tempat beribadah, akan tetapi sekarang ini semua aktivitas beribadah harus kita lakukan di rumah. Ketika situasi di saat ini seakan-akan berbeda dengan sebelumnya, di mana segala hal yang dulunya kita lakukan dengan secara bebas, pekerjaan ataupun hal lainnya, kini kita harus berada di rumah. Tentu hal seperti ini menimbulkan rasa kebosanan kepada kita, seakan-akan kita terpenjara oleh akibat dari penyebaran virus corona ini. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa setiap pergumulan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Dan di saat ini saya akan membagikan kepada kita semua beberapa hal yang berkaitan dengan strategi pastoral dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona. Yang pertama, jangan khawatir. Rasa kekhawatiran memang merupakan hal yang alami dalam diri setiap manusia. Segala hal yang berkaitan dengan hidup manusia pasti ada saatnya untuk dikhawatirkan, baik kebutuhan hidup, ekonomi, pekerjaan, ataupun hal lainnya. Bahkan di dalamnya juga yang berkaitan dengan peristiwa bencana dalam hidup.
Setiap setiap bencana yang menghampiri kehidupan pasti akan menimbulkan perasaan khawatir yang sangat besar. Sama halnya di masa sekarang ini, adanya penyebaran penyakit yang menakutkan, yaitu virus corona. Akan tetapi sebagai umat ciptaan Tuhan, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidup. Segala kekhawatiran kita hendaknya kita serahkan kepada Tuhan, agar senantiasa kita terus diberikan penyertaan dalam menghadapi segala hal yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6 hingga yang ke-7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagian firman Tuhan ini merupakan suatu perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika di masa itu para jemaat mengalami penderitaan, Paulus mengingatkan mereka agar senantiasa terus bersukacita walaupun dalam keadaan yang sangat mencekam kehidupan mereka. Hal ini tentu menjadi penguatan iman bagi kita semua, agar senantiasa terus bersukacita dalam menghadapi pergumulan yang sedang kita alami sekarang ini. Mungkin kita merasa berat untuk melakukannya, akan tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita semua. Yang kedua, saling menopang. Selaku manusia yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, sudah selayaknya kita saling memberi penguatan dan memberi topangan bagi sesama, agar rasa kekeluargaan kita di dalam Tuhan akan terus terikat oleh tali kuasa Roh Kudus. Satu kutipan firman yang berkata demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dari ayat Alkitab ini kita diajar untuk saling menguatkan, bahkan kita diajar untuk tidak mencari kesenangan sendiri tanpa memperhatikan permasalahan dari orang-orang di sekitar kita, dan lebih khusus orang-orang yang seiman dengan kita. Jadi ketika kita merasa kuat dan tidak memiliki masalah seperti itu, bukan berarti tidak memperhatikan orang lain atau masa bodoh dengan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Melainkan kita diajarkan untuk turut menanggung masalah orang lain, misalnya memberikan penguatan. Yang ketiga, terus berpengharapan. Jangan pernah takut akan segala sesuatu, akan tetapi teruslah menumbuhkan hikmat yang benar dari Tuhan, agar senantiasa semua yang terjadi saat ini dapat kita lalui hanya dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan yang memberi segala hidup. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan, tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa tidak dapat menolong kita. Dengan demikian, kita tidak perlu takut kepada musuh yang marah, pada kelemahan diri sendiri maupun keadaan yang begitu menyakitkan, karena Allah menyertai dan menuntun tangan kita. Yang keempat, teruslah berdoa dan andalkan Tuhan. Sehebat apapun kuasa manusia, hanyalah kuasa Tuhan yang lebih berkuasa. Untuk itu mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan di masa sekarang ini dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Seperti bagian firman dalam Yohanes 14 ayat 13 hingga yang ke-14 berkata demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bagian firman ini mengajarkan kita
untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena sesungguhnya hanya Dia yang memberi penyertaan atas kehidupan kita semua. Dari semua bagian firman yang boleh saya bagikan kepada kita semua, tentu dapat memampukan kita teristimewa di masa pandemik sekarang ini. Untuk itu, mari kita terus menjaga kesehatan kita, terus mengikuti anjuran yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, dan tetap menjaga stamina kita, kesehatan, dan jangan lupa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Teruslah berdoa agar senantiasa pergumulan yang kita hadapi di masa sekarang ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Shalom.